Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan peserta didik beserta peran teori perkembangan peserta didik. Dalam kehidupan ini, dari waktu ke waktu pasti peserta didik akan mengalami suatu perkembangan, entah itu dalam fisik atau psikologinya, di mana dalam kehidupan sehari-hari perkembangan fisik lebih dikenal dengan pertumbuhan, sedangkan selebihnya dinamakan perkembangan. Langsung saja, teori perkembangan peserta didik. 1. Teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis. Perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap sensori motor. Menurut Piaget, dimulai sejak umur 0 sampai 2 tahun, pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Tahap 2, tahap preoperasional. Antara 2 sampai 7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atas bahasa, tanda, dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung pada usia 7 atau 8 sampai 11 dan 12 tahun. Ciri pokoknya adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis atau ditandai dengan reversible dan kebekalan. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap operasional formal, ciri pokoknya yaitu perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu untuk berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Yang kedua, teori psikoanalitik Freud. Teori Freud mengenai kepribadian dapat Kedua, teori psikoanalitik Freud. Teori Freud mengenai kepribadian dapat diikhtisarkan dalam rangka struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem. Yang pertama yaitu ID, yaitu aspek biologis. Yang kedua ego, yaitu aspek psikologisnya. Dan yang ketiga super ego, yaitu sosiologis. Yaitu teori psikoanalitik Erikson. Erikson mengembangkan teori psikoanalitik sebagai pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Di dalam teori ini disebutkan bahwa teori perkembangan individu selama siklus hidupnya bahwa dibentuk oleh pengaruh sosial yang baru, interaksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Dalam
perkembangan psikoanalitik Erikson terdapat 8 fase. Yang pertama yaitu trust vs mistrust atau kepercayaan vs kecurigaan, dan yang kedua otonomi vs perasaan malu atau dan ragu-ragu, dan yang ketiga yaitu inisiatif vs kesalahan, yang keempat kerajinan vs inferioritas, dan yang kelima identitas vs kekacauan identitas, dan yang keenam kerintihan vs isolasi, yang ketujuh generativitas vs stagnasi, yang kedelapan integritas vs keputusasaan. Selanjutnya teori perkembangan belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Bandura yang menyatakan bahwa orang belajar dari satu sama lain melalui pengamatan, modeling, dan akan diterapkan atau ditiru. Teori pembelajaran sosial menekankan pada beberapa aspek, yaitu observational learning atau biasa disebut belajar dari hasil pengamatan atau modeling. Yang kedua yaitu self-regulation atau regulasi diri atau pengaturan diri. Yang ketiga self-efficacy atau sejauh mana kita mampu mencapai sesuatu. Yang keempat reciprocal determinism reciprocal determinism atau faktor-faktor hubungan timbal balik, dan yang kedua vicarious reinforcement atau yaitu menandai ketika pengamat meningkatkan perilaku terhadap sesuatu yang pernah ia lihat dari orang lain. Selanjutnya yaitu teori perkembangan perseptual Vygotsky. Teori ini menentang gagasan Vygotsky tentang bahasa pemikiran Vygotsky, yang Vygotsky mengatakan bahwa bahasa, bahkan dalam bentuknya ia yang paling awal, adalah berbasis sosial, sementara Vygotsky menekankan pada percakapan anak-anak yang bersifat egoisentris dan berorientasi non-sosial.